سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإداره سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وسلم فورم إداره الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري وإداره صاحب الولاية شريف علي بن شريف عبد الرحمن علي درس وإداره الشريف حامد وإداره الشريف أحمد وشريف مصطفى علي درس وإدى أرواحي الشيخ مفتي محمد أرشد بن مفتي محمد أسعد البنيري وإدى الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنيري إدى أرجو من شيخنا ومعلمنا ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Halaman Farihal wudu ya kah? Berwudu ini setengah daripada syarat sah sembahyang. Rukunnya ada 6 perkara. Syarat sah sembahyang itu wajib berwudu. Nah, berapa rukunnya disediakan? Ada 6 perkara. Pertama, rukun wudu niat. Niatnya pada mula-mula membasuh muka. Ketika membasuh muka, di situ kita mengandak niat. Pertama kita membasuh muka. Kapan niatnya? Seperti diniatkannya di dalam hatinya, sengaja aku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Itu tuh niatnya pada mula-mula membasuh muka, lalu berniat sengaja aku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Atau nak ringkas nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sengaja aku wudu karena Allah. Mahanak panjang maka itu niatnya sengaja aku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya ketika kita mula-mula membasuh muka. Jadi sampai muka di sini nah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nah, sampai ke sini lalu mengandak niat. Nah, langsung saja aku wudu karena Allah Ta'ala. Nah, anjar itu siapa? Maka itu tuh niatnya. Nah, lain orang mana wajib niatnya ketika mengangkat banyu. Nah, ya kah? Mengangkat itu anakan niat. Kalaunya kita wudu ketika membasuh muka, mula-mula membasuh muka, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Letahan di sini. Nah, sini berniat, hanjar itu siapa? Nah, itu niat wudu. Sampai sini nah, bayar sampai sini. Hanya berniat. Kan mula-mula membasuh muka, mula-mula membasuh muka. Amun kita wajib ketika mengangkatkan
air nah makat gayung nah sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Nah kata amunnya kata wudu kada pas mula-mula membasuh muka bayar sampai ke muka disetandakan niat pada mula-mula membasuh muka ya kah amun kada berniat kada sah. Kenapa? Karena rukun. Jadi syarat sahnya wudu berniat. Aku mulai rumah aja berniat, jangan mulai rumah aja. Pengaruhnya mangan-angan, cita-cita. Ngarniat ini kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Menghanya sesuatu disertakan dengan perbuatan. Itu arti niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu langsung dikerjakan dengan perbuatan. Itu niat. Ama mulai rumah lain, cita-cita mulai rumah. Tuh. Ya kan? Seperti diniatkan dalam hati sengaja aku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala itu menghadap panjang niatnya. Kata niatnya. Nah, arti niat itu apa? Arti niat itu pada syara ialah menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya. Kan menyengaja sesuatu beserta memperbuat. Menyengaja. Ya kan? Sengaja aku langsung digawi. Itu arti niat pada syara ialah menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya. Itu arti niat ya Pak. Menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya. Memulai rumah aja berniat lain kerja gawe lagi. Nya harus bimbai pang niat ini. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu langsung digawe. Niat. Nah, ya kah? Yang kedua jisin rukun wudu membasuh muka. Berniat rukun membasuh muka rukun juga. Berniat dulu hanya basuh muka. Dan batas muka itu ialah dari permulaan tumbuh rambut kepala sampai ke penghabisan tempat tumbuh janggut. Itu batas had. Batas muka itu ialah dari permulaan tumbuh rambut kepala. Nah di sini tuh tumbuh kembali sampai ke penghabisan tempat tumbuh janggut. Nah di sini. Nah tuh. Sini kalau janggut. Nah itu tuh batas muha. Tempat tumbuh rambut. Dan antara dua telinga di sini. Sini dua telinga. Jadi sini. Nah. Tuh. Dan wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada pada batas muka. Wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada batas muka. Bulu sesengot. Tengok sampai. Ya kan? Mainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Nah, janggut tebal, jangan sini aja. Ini jangan sunat jadinya. Amun tebal, ada usaha sini. Nah, mainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Nah, itu batas membasuh muka. Nah. Jadi yang janggut di sini sunat hukumnya di sini nah. Jadi kan sini aja. Nah, sini. Ini biar sudah dibasuh harus apa? Yang harus panjang janggut. Janggut panjang.
Nah, yang ketiga jasirin rukun wudu, membasuh dua tangan sampai dua siku. Membasuh dua tangan sampai dua siku. Siku nah, kan sini. Itu. Dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat tangan. Wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat pada batas tangan dan segala kuku. Nah kuku tuh wajib sampai banyu. Mun panjang kuku ada sampai banyu tuh. Panjang kuku. Mun panjang kuku ya situ empat iblis buat penawang di bawah situ. Nah penawang di situnya. Ya kah? Nah segala kuku. Wajib hukumnya meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hatu batas tangan dan segala kuku. Wajib dibasuh di bawah kuku. Mun panjang, kamu nggak ada panjang harus sekerusakan sampai aja. Ini maunya di kukunya panjang, wajib di bawahnya disebut. Nah, munnya panjang, sayang jangan kuku jar. Panjang marah gue berapa tahun sayang ditata. Angkat pecara bulunya wajib dibasuh di bawahnya itu pulang. Disampaikan ke situ. Nah, kenapa Jasidin? Jika menegakkan sampai air kepadanya kepada di bawah kuku. Dan wajib menanggalkan, itu menanggalkan, membuang. Wajib menanggalkan, itu barisnya menanggalkan itu yang membuang. Wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku. Kenapa? Jika menegakkan sampai air kepadanya, wajib menanggalkan. Wajib membuang kotoran. Nah, dibuang kotoran di bawah kuku. Kenapa? Karena banyak kalau tidak ada sampai. Wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku jika menegakkan sampai air kepadanya. Nah, wajib hukumnya. Nah, ini rukun wudu. Nah, ya kan? Nang keempat Jasidin rukun wudu menyapu setengah kepala. Menyapu setengah kepala di bawah tuh ada tuh. Setengah kepala itu maksudnya menyapu sebagian kepala atau beberapa helai rambut yang tumbuh pada batas kepala. Nah, itu maksud kepala. Maksudnya menyapu sebagian kepala atau beberapa helai rambut yang tumbuh pada batas kepala. Ini mestinya longor, kada kepalanya, kada rambutnya. Cari dengan benang berambut sebelah sini di sini sapokan. Nah, atau mintunya setiap malam minggu kan ada acara apakah mejing kah barang musawah ini mejing juga kah berjembulnya sudah 2 jam berjembul. Nah sayangnya karena minyak bahar itu minyak apa ngarannya beris malam minggu kan mah sayangnya. Nah jadi enak wudunya kayak apa. Nah sayang jangan aja apa ini 2 jam sudah berjembul sini menyapu di belakang sini boleh. Ya kah? Sebagian kepala atau berapa helai rambut yang tumbuh pada batas ke belakang batas kepala nantinya. Sini kah anak di sini kah anak di sini kah? Boleh. Yo kayak. Mun gundul Bang, ada lagi rambut di sini ya. Sudah mana batas rambut tumbuh rambut di sini. Habis rambutnya ngarang gundul sini. Yang penting batas tumbuh rambut. Betul. Itu maksudnya membasuh setengah kepala. Setengah kepala itu maksudnya menyapu sebagian kepala atau beberapa helai rambut yang tumbuh pada batas kepala. Beberapa helai rambut. Nah,
Dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebagian rambut yang tumbuh pada hat kepala. Terus sekurang-kurang kita menyapu kepala nih, ialah menyapu sebagian rambut yang tumbuh pada hat kepala, pada batas kepala, atau sebagian kulit kepala. Sebagian kulit kepala. Nah ada rambutnya, mau nggak ada rambutnya, nambahnya itu ya seadanya. Ya. Nah bagusnya ada rambutnya itu disapui. Sebagian kulit kepala. Betul. Habis itu sunat wajib, itulah rukun dah. Yang kelima jisin rukun wudu membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Ada orang hari mata kaki itu aja kering harus membasuh. Itu nang rukunnya. Rukun hingga mata dua kaki. Nah, basuh dua kaki hingga dua mata kaki. Ada kalau mata kaki nang dua. Sebelahnya belah. Dengan situ batasnya. Nah, nang keenam tertib pada segala anggota wudu, yaitu dengan segala susunan tersebut tadi. Tertib itu tersusun. Mbah baniat basuh muka, basuh tangan. Mbah membasuh tangan, batu kepala, ya kah? Itu kah? Mbah kepala, hanya kaki, mbah kaki. Bis tertib ngarannya, itu ngaran tertib tersusun. Jangan basuh muka, langsung batis tuh kan tertib ngarannya. Nah, ini rukun wudu, masalah wudu. Nah, bis ini paham ya sudah ini. Gawian hari-harian bang. Ya kalau gawian harian anak sedang sembahyang wudu tahu sudah. Nah, itu nang wajibnya, nang rukunnya. Nah, sunatnya pulang. Nah, sunat wudu ya kah itu amat banyak. Sunat wudu, sunatnya itu amat banyak. Banyak seurangnya. Ya kah, amun tuh buat amat banyak tuh butuh banyak benar tuh lah. Ya kah sunatnya tuh amat banyak. Setengahnya, nah setengahnya aja ini kenapa kamu gawi? Nang setengahnya nah. Apa setengahnya? Sunat wudu. Ya kan? Satu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kabila di permulaannya anak wudu tuh baca Bismillah, hukumnya sunnat. Bismillahirrahmanirrahim itu sunnat hanya tawiyatul wudu'a lillahi ta'ala. Itu tuh sunnat baca Bismillahirrahmanirrahim. Nang kedua jisin membasuh dua telapak tangan sampai kedua buku tangan. Basuh dua telapak tangan ini dibasuh sampai bukunya. Sunat basuh tangan telapaknya. Ini pulang basuh pulang. Sunat. Ini dulu telapaknya, hanjar bukunya ini. Sunat ini mun digawe bepahala kayak. Amun kada digawe kada apa-apa, jaka orang berdagang itu ujungannya yang wajib tuh modalnya. Orang berusaha tuh anak bujung. Ada orang berusaha kada akan bujung, ada pun apa ujungannya? Iya nang sunat. Kita tuh hanya beribadah mencari ujungannya. Apa ujungannya? Sunatnya terang. Nah, ya kan? Itu tuh. Nah, nang ketiga jisin sunat wudu berkumur-kumur. Itu masukkan air ke dalam mulut. Berkumur-kumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Nah, kumur dulu. Kalau pina ada sangkut daging binjangan, kumur. Sarwan pang malam Senin mana sarwan itu tahu juga. Misalnya tetap makan pertabak kah ya hukumnya kumur itu
sunat. Nah, ya kan? Yaitu memasukkan air ke dalam mulut, sunat hukumnya. Ini setengahnya aja. Banyak banget surat wudu nih, nang setengahnya aja. Mudahan kita kau mengamalkan nang setengahnya ini. Nang setengahnya nah, mudahan kau makai. Nang keempat jasin sunat wudu masukkan air ke dalam lubang hidung. Masukkan air ke dalam 2 lubang hidung, Mbak. Nah, masukkan situ. Nah. Ini banyu nah. Masuk ke bulang sangan dia. Asal masuk aja. Dirasa-rasa Ini mahiyut banget. Lu wahid batuk. Barang corona pulang batukan jadinya wudu batukan corona pulang. Nang kalima jisin sunat wudu menyapu sekalian kepala. Sebijian kepala. Yang wajib itu setengah aja. Sunat sebijian. Nah, itu nah. Itu. Itu sebijian kepala itu nah. Nah. Anak di sini, di banyu nah. Anak di kepala sini. Nah. Ya kan? Sapu. Nah, 1, 2, 3. Nah, itu yang sunnah. Itu. Wah, lawas sebenarnya sekali aja kan sekali seumur hidup asal tegawe aja. Itu yang sunat. Sunat hukumnya. Kalau Imam Hanafi itu wajib hukumnya itu. Kita tawaf taklid Imam Hanafi supaya batal wudu. Itu kayak wudunya tuh. Wudunya harus sebagian ke sapi sunat saja. Nah wajibnya separuh aja. Sebagian kepala, amun Imam Abi Hanifah sebagian. Kita hendak tahu supaya batal tergatok bini. Ya kan anak ringkas pasti bataklit lah Imam Abi Hanifah. Awal itu wudu'a li taqlidi Abi Hanifah sengaja ke wudu bataklid Imam Abi Hanifah supaya jangan batal wudu. Itu menghendak tuh. Nah itu tuh. Nah, menyapu sebukuan kepala itu sunat. Itu Imam Syafi'i sunat. Kalau Imam Abi Hanifah wajib sebijian kepala. Nah. Nang keenam menyapu 2 telinga di luar dan di dalamnya. Sunat wudu menyapu 2 telinga di luar. Di luarnya. Dan di dalamnya. Nah, dalamnya dengan air yang baru, bahasa pulang. Tadinya basuh telinga nah. Betul bahasa pulang basuh. Yang di luar sini. Dalamnya sunat. Banyu basah. Ya kan banyu basah. Itu sunat hukum. Menyapu 2 telinga di luar dan di dalamnya dengan air yang baru. Artinya basah. Kan kita bodoh kalau batu tong membasuh apa? Basuh telinganya yuk. Tadi bandiat basuh muha, basuh tangan, basuh kepala, telinga. Nah, mintu kalau telinga. Basah pulang. Nah, sampai luarnya dulu. Hanya dalamnya. Lawas banget tuh Jir. Ini sebelum orang ajan. Orang ajan sampai kamat itu jadi yang memikirkan. Nah. Kita mahir ada orang aja nanya wudu, hanya orang kabatnya wudu. Saban hari masbuk taruh itu juga orangnya masbuk. Yang ke itu nama masbuk. Apa mahir kena berokok lu jar 2 bilah. Tung berokok kabat orang wudu pulang pas masbuk. Nang ke-7 menyalati janggut yang tebal bagi laki-laki. Nah sun ada kayak pikir kan panjang janggut pikir. Ada nggak pikir? Dan mana? Itu tak.
Nah, dikira menyalanya tidak janggut, panjang, hukumnya sunat. Yang kedelapan menyelat-nyelati jari tangan dan kaki. Nah, wudu. Apa? Tangan. Kan masuk tangan. Nah, diselat-selati sunat. Kaki ya juga. Batas kanan, tangan kiri menyelati batas kanan. Amunnya kita wudu batas kiri, tangan kanan menyelati batas kiri. Hukumnya sunat, hukum menyelat-nyelati. Nangka 9 mendahulukan kanan atas yang kiri, sunat juga. Mendahulukan kanan atas yang kiri. Hukumnya sunat. Kanan dulu hanya kiri sunat. Mendahulu kiri bang, kanan kada dapat pahala sunat. Malayana juga ya. Aku kiri aja bang ya. Itu kada dapat pahala sunat. Nah, yang ke-10 menigai pada membasuh dan menyapu tiga-tiga. Masuk buha 3, tangan 3, ya kah? Kepala 3, telinga 3, batis 3. Hukumnya sunnah. Amun sekali aja bang, muha sekali, tangan sekali, sah aja. Itu nang wajibnya. Ya kah? Nang wajibnya aja. Boleh aja. Sebetul aku aja bang, wajib muha sekali, tangan sekali, ya kah? Kepala sekali, telinga sekali, badan sekali, sahaja. Cuma sunat di sini memang kita banyak aja banyak. Sunat 3 menigai pada membasuh dan menyapu, ya kah? 3 sunat hukumnya. Nang ke-11 berturut-turut pada segala anggota wudu itu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudu. Berturut-turut pada segala anggota wudu itu sekira-kira tiada bercerai. Ya kita membasuh muha langsung tangan. Ini basuh muha merokok dulu. Untuk sebilah tangan pula. Itu kada dapat pahala sunat. Ya kah? Atau tutup semua berteleponan dulu. Berteleponan. Itu kada dapat pahala sunat. Itu arti berturut-turut sah wudunya, sah aja. Cuma kada dapat pahala sunatnya ada jeda, ada alat. Kan sunat wudu itu berturut-turut pada segala anggota wudu itu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudu bagi orang yang tiada berkekalan hadas. Nah, dari orang berkekalan hadas mana terkantut, maka terkantut tuh bahasa pulang wudu tuh. Ini kita memang sehat saja bugar saja. Tuh, ini ketuang wudu kayaknya membasuh muha berkesahan dulu atau berteleponan dulu. Tunggu jam. Basuh tangan pula, berteleponan pula, sahaja aja kan dari cuma kada pahala sunat. Kan banyak kalau banyak kawanan banyak, penggemar banyak kawannya. Hanya wudu ada penelpon. Maklum selebritis juga ini kawan. Saja. Nah, paham ya kan? Paham ya kalau namanya Jepang nih. Gawin hari-harian nih, gawin kita hari-hari. Ya Allah. Nah, ini kan yang sunat yang setengahnya aja, yang sunatnya. Menekesahkan banyak banget nih. Nang ke-12 jadi melebihi membasuh dari had wajib. Kan had wajib membasuh tangan tadi kan buku lali, lebih sedikit dengan kurun muhajjalin. Nah hari kiamat bercahaya karena tangannya.
Yang bercahaya kena. Kenapa waktunya basuh batis tadi melebihi batas membasuh batis dengan buku lali ya, dengan mata kaki dilebihinya sekira-kira sekilan lebih. Hukumnya sunnah. Nah, itu tuh. Nah, nang ke-13 sunat wudu menghadap kiblat. Wudu hadap kiblat. Ini tergantung panitia masjid. Jadi mana wudunya salah. Wudu enggak. Kiblat di belakangnya itu tehereng kayak apa? Itulah. Panitia masjidnya mana ini? Karena takon juga pangasa gawe juga. Sunat kita wudu kiblat. Itu tuh. Nangka 14 di rumah diatur ya anak dia kayak caranya sebagaimana kiblat. Sunat hukumnya. Artinya kan ada bacaan di antara nang ini nang sat amatnya. Nang 14 butik nih. Nang nyaman ada kiblat kada bacaan. Bapak putar kerannya ada kiblat sudah bacaan kada. Lewat malah sunat. Maka tadi jumlahnya 14 butik. Sangkut sebuting barang dulu. Ada kiblat itu ya. Anak masuk air ke hidung nggak ada kau jujur. Belum sangan terus, nang nyaman aja ada kiblat sebutin itu aja, putar aja lagi. Kerennya belah. Nah, itu tuh. Ke-14 sunat wudu membaca doa. Nah, tapi hafal juga ini dia. Apa doanya? Doa setelah selesai wudu. Nah, seperti asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Semuanya waj'alni min ibadikas sholihin. Anak panjang pula. Tuh sunat hukumnya habis berwudu ini doanya. Sunat. Mengangkatkan tangan madhab kiblat pulang mata ke langit. Artinya naik saksi bahwa tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah semata-mata, tidak sekutu baginya, dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruh Allah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat. Jadikan aku ya Allah orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku daripada orang yang suci. Ini doanya, doa habis berwudu. Tuh yang tuh setengahnya aja hanya setengah yang sunat wudu. Nah, tambahannya pulang di sini al-sunnanu allati ba'da faragi mil wudu. Adapun sunat setelah selesai berwudu napa-napa. Surbatun min fadili wuduhi. Sunat imbah berwudu ada pulang sunat. Ini tadi ketika sebelum berwudu ini sunat imbah berwudu apa? Meminum sisa banyak wudu. Kita berwudu kita minum sisanya tuh sunat. Ya kah? Amun saya punya nang ledeng nang hirang dia punya kuning itu. Mun banyak batu licin enggak ada apa, aman aja. Ya kan? Sunat meminum sisa wudu. Sisa kita wudu ada sisanya. Hukumnya sunat. Ini ya kah? Ini sunat sesudah wudu. Nah, betul ad-du'a'u ba'dahu. Sunat sesudah wudu berdoanya mustaqbil kiblah wa rafi'an yadayhi bihaitsu yara bayadu yadihi. Sunat sesudah wudu itu berdoa menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya dengan sekira-kira kelihatan bulu ketiaknya. Sekira-kira kelihatan putih ketiaknya. Mau kayak mantapnya. Kelihatan sunat rukun. Nama angkat nasun. Kita kayak aja kalau
ini diangkat. Jadi mun orang wudu dia kata mah angkat makanya sunat hukumnya. Kan tadi amat banyak, tambah ya pulang. Di mana tegawi di antaranya ini. Nah. Ya kah? Doanya sama tadi doa tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya kah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Itu doanya sunat. Baca doa sunat, angkat tangan sampai kelihatan putih kartiak sunat. Nah tuh. Sunat pulang disirin qiraatu suratil qadar salasan. Membaca surah Inna Anzalna 3 kali. Ini setelah selesai wudu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma sampai tuntut 3 kali. Wa ayatul kursi, ayat kursi qul wallahu ahad sekali. Nah, itu sunat hukumnya. Malah am kita gawe ini tutung salam orang sudah. Menah orang ajan wudu, orang kapan ya wudu. Baca inna anjalna pulang tutung sembahyang, tutung wudu ya sampai ini dulu pembuduhnya ini belum ajan siap sudah. Nah kayak itu tuh. Nah, ya kan? Bismillah. Nah. Mbah itu bilang jasidin as-sunanu amah fil wudu, sunat kebanyakannya ketika wudu. Nang sunat kita gawe kebanyakannya sidin ini aja nah. Istiqbal kiblat, madhab kiblat, al-julus duduk. Nang ketiga tarku naqdil miyah, taqdu naqdil ma'i, meninggalkan menghabiskan air jangan banyak benar. Al-iktisad bil ma', ketika ketiadaan berlimpatan ketika menumpahkan air. Itu yang kebanyakan kita gawi. Itu bilang Allah yatakallama, jangan berkata-kata ketika wudu. Wudu nih bener. Wudu tuh bener hukumnya makruh. Kita wudu beneran. Nah, bisa wudu nah. Betatnya kawan juga nah. Kayak patah dia jari kan di bangsulan kita gawian katanya ya. Kan bupati siapa aja pilih kita saya wudu. Kan jet RK lokah tuncung kajar ya anu jangan aku juga kan aja ada jangan aja sampai banyak membari itu namanya cocok ya saya wudu nih sampai tuntung ke bender nih hukumnya makruh hukumnya wudu bender makruh hukumnya. Nah kan wa yastahabul wudu, disunatkan pulang wudu. Napa-napa syarat wudu nih? Pertama li iradat naum, ketika hendak guring sunat wudu. Nah sunat pulang banyak tadi kan amat banyak. Kisah kana selajur anak guring wudu sunat, anak guring wudu. Nah, ruh kita naik guring itu kan ruh kita kemana-mana kamu jalannya. Kamu kata ada wudu guringnya macam mimpi itu, mimpi dipatok ular deh saya hantu. Wudu, guring ada wudu, cuman wudu ruh tuh bagus-bagus kan mimpi-mimpi orang-orang soleh. Itu. Ini mimpi macam-macam mimpi. Selesai binian aja, anak kawin pulang tuh. Kada ya. Nah, dia datang naum anak guring hukumnya sunat wudu. Jarang juga kita gawe ini. Banyakan guring HP di tangan. Nah, kelapasan apinya tuh guring. HP kelapasan orang itu guring. TV hidup orang itu guring. Ya juga tuh. Ya apa sih katanya? Biasanya menembak, ada kata.
kadene asam janer aja. Artinya siapa karena iya tuh. Kayak itu aja. Menembak sakit orang ditembak. Ya Allah. Tuh. Abang kan dipanjar, tong wudu pangulun jah HP ini pinjam kuti kada apa-apa. Yang kita wudu kada nak udah HP na. Maka asik benar na. Bata kalap banyak bini nang maalihakan HP, di tangan bandak bini ben maalihakan. Mau je bininya HP. Bini mengirakan. Itu tuh. Tapi jamaah kita kada ada pang katanya gitu lah. Ada. Dia pian kada ada. Enak goreng, sunat hukumnya bodoh supaya bagus mimpi kita. Ruh kita ini berjalan. Nah, wastahabul wudu'u li qiraatil Qur'an, sunat wudu anak baca Quran di sini. Hukumnya anak wudu, Bang. Boleh hudur majlis ilmi, hadir di majlis ilmu sunat juga. Setelah ke majlis wudu dulu. Nak majlis sunat hukumnya. Karena aja kebudu ya, sampai katanya orang isanya wudu ya. Dan juga kata anak tulak tuh wudu di rumah, anak ke majelis ilmu sunat. Wa zikri bacaan ini sunat jabur. Wa ziaratil kubur, ziarah kubur sunat jabur. Sunat hukumnya wudu. Aku karena berjasa juga aja, empat piring aja. Maksudnya aku wudu aja. Nah, kada pahala sunat toh. Ya kah? Ada Habib dibuka aja berjasa aja. Aku di belakang aja gitu. Jadi aku harus wudu. Nah, berarti kan dapat pahala sunat. Dapat pahala ziarah kubur aja, cuma kada pahala sunatnya kada ada. Apa sunatnya? Kada sewuduan. Itu aja. Maksud. Ya kah? Wal baqa'i 'ala taharatil daiman, dan senantiasa dalam keadaan suci. Nah, sunat hukumnya. Batal wudu, wudu. Tengah ada pang sedikit nih, batal wudu. Kuliah lihat cer di kantornya di kantor jarang wudu terus ya. Batal wudu, Pak. Jadi kadang kata jabe bidangnya kan dia teh. Kata gatok wudu pula. Salat jauh jadi kantor ini aja luar biasa, mah akan kayak gitu. Ya kah, batal wudu jarang itu orang-orangnya aja kayak itu. Nah, wa tajdidil wudu kullama ada setan. Nang terakhir di sini dah nang sun wudune tajdid memperbarui wudu. Katanya wudunya kada batal. Ini kan kada batal deh. Itu wudunya basah. Hukumnya sun tajdidul wudu ngarannya memperbarui wudu. Padahal kada batal wudu pulang. Tuh. Ini sunat wudu di sini. Nah, kemudian syarat wudu dan mandi itu 10 perkara. Syarat wudu dan mandi, syaratnya tadi rukunnya, sunatnya sudah, ini syarat wudu. Orang wudu ini ada syaratnya. Mandi pun ada syaratnya juga. Napa-napa nang syarat wudu nih. Yang 10 buting napa-napa. Pertama aja sih enggak sengaja dulu. Mudah-mudahan berkat majelis ilmu, berkat kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa umat bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.